Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki hari yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan sampai akhir. Ikhwani fillah, pada saat ini kita akan melanjutkan tema kita tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah bahwasanya puasa Ramadan itu sebagai penahan syahwat atau pengendali syahwat. Perlu kita pahami bahwa syahwat adalah bagian dari tabiat naluri manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya syahwat. Dan Islam hadir bukan untuk menutup pintu syahwat, tapi untuk mengontrol dan menyalurkannya dengan tepat dan proporsional. Ikhwani fillah, ibadah puasa adalah salah satu latihan untuk mengendalikan syahwat kemanusiaan kita. Mengapa? Karena ketika seseorang berpuasa, maka ia akan menahan diri dari makan dan minum. Dengan tidak makan dan minum, maka hawa nafsu syahwat akan terkendali. Jika nafsu terkendali, maka sulit bagi setan untuk menggoda manusia. Karena pintu utama bagi setan adalah hawa nafsu atau syahwat. Dengan terbebasnya dari godaan setan, maka kita bisa lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz." Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena sesungguhnya puasa itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Ikhwani fillah, mencermati hadis atas, seorang pemuda yang cukup umur untuk menikah pasti memiliki syahwat biologis yang bergejolak dalam dirinya. Jika dirinya belum mampu untuk menikah karena beberapa hal misalnya, dan ia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan, terjerumus dalam kemaksiatan, maka Rasulullah SAW menganjurkannya untuk berpuasa agar gejolak syahwat dalam dirinya bisa terkendali. Ikhwani fillah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menjelaskan beberapa faedah atau manfaat berpuasa. Di antaranya adalah bisa menaklukkan hawa nafsu yang berpotensi untuk menjerumuskan dalam perbuatan maksiat. Karena sumber utama perbuatan maksiat adalah hawa nafsu, sementara bahan bakarnya adalah makanan. Maka dengan mengurangi mengkonsumsi makanan, maka hawa nafsu akan meredup dan seseorang mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia mampu mengarahkan tubuhnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan maksiat. Ikhwani fillah, berkaitan dengan terkendalinya hawa nafsu saat berpuasa, manusia bisa mengangkat derajatnya ke level yang lebih tinggi, setara dengan malaikat, atau mendekati level malaikat, makhluk yang sepanjang hidupnya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat, manusia, dan hewan, yang ketiganya sama-sama merupakan makhluk Allah, tetapi memiliki perbedaan.
Malaikat diciptakan dan dianugerahi akal, tapi tidak diberikan nafsu. Oleh karena itu, malaikat makhluk yang paling taat. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memenuhi hawa nafsunya. Sedangkan hewan, Allah ciptakan dan anugerahi nafsu tanpa akal. Oleh karena itu, hewan tidak diperintahkan untuk beribadah karena tidak bisa memahami ajaran Islam. Sementara manusia, Allah ciptakan dan Allah anugerahkan kedua-duanya, akal dan nafsu. Oleh karena itu, manusia lebih mulia daripada hewan karena memiliki akal, dan tidak bisa lebih mulia daripada malaikat karena ada nafsu pada dirinya. Suatu saat, manusia bisa bertindak jauh melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, seolah-olah ia tidak menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan untuknya, sehingga derajatnya turun selevel dengan hewan, bahkan lebih rendah lagi dari hewan. Dalam istilah Al-Quran disebut kal an'am belhum adol. Ikhwani fillah, disinilah peran ibadah puasa. Dengan berpuasa, seorang hamba mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga semua tindakannya selalu dituntun oleh akal yang jernih, bukan dikendalikan oleh hawa nafsunya atau syahwatnya. Jadi, kita bisa memahami bahwa puasa memiliki peran penting dalam mengendalikan nafsu syahwat. Dengan begitu, kita bisa lebih dekat dengan Allah, sebagaimana para malaikat yang hidupnya didedikasikan hanya untuk beribadah. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.